Halo, selamat pagi pemirsa, selamat siang juga, selamat malam mungkin buat Anda yang menyaksikan di malam hari, kita sapa juga. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pandu Chandra, menyapa Anda dari layar kaca, tentu saja dari Kampus Pedia, salah satu program tayangan USM TV yang kita ingin membagikan nih, keseharian kampus kepada Anda yang ada di rumah. Dan kali ini senang banget saya sedang bersama Fakultas Teknik Universitas Semarang berada di salah satu sekolah yang kita kenal dulu dengan sebutan SMK Perkapalan. Karena di sini ada kapal parkir mungkin ya. Tapi sekarang namanya ganti jadi SMK Negeri 10 Semarang. Ini terkenal banget, ada di sepanjang jalan yang berbatasan langsung dengan Banjir Kanal Barat. Nah, kali ini tentu saja Fakultas Teknik Universitas Semarang ini lagi main-main untuk mencari tahu apa sih kegiatan teman-teman siswa yang ada di SMK Negeri 10 Semarang. Dan kali ini sudah bersama dengan saya di kesempatan yang luar biasa ini mungkin kita udah bikin janjian 3 tahun lalu bersama dengan PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Semarang, Bapak Albasori SPD. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Selamat datang dan selamat menduduki kursi panas ini ya Pak ya. Oke, dan selanjutnya tak ketinggalan ada Dekan Fakultas Teknik Universitas Semarang, Ibu Dr. Ari Endang Jayati STMT. Baik, luar biasa Bu Ari ini hari ini lagi senang tapi kayak bingung harus mengekspresikan seperti apa. Oke, baik, dan tentu saja mungkin buat pemirsa yang ada di rumah kita kasih tahu dulu bahwa FTUSM ini hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan SMK Negeri 10 Semarang. Tepat pada hari ini banget, ini diambil pada tanggal 10 Juni 2026. Dan ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi ke depannya. Tentu saja untuk mendukung para siswa ini memiliki kompetensi yang lebih baik lagi dalam menuju ke industri. Nah, kali ini kita akan mencari tahu seperti apa detailnya dan kita akan tanya-tanya lebih lanjut kepada PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Semarang. Nah, Bapak ini gimana rasanya hari ini setelah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan FTUSM ini, Pak? Pagi hari ini saya merasa bahagia sekali karena saya dapat teman baru ini. Teman baru ya Pak ya? Teman baru, Okay. karena kita tidak mungkin kita berjalan sendiri ya. Kita perlu teman yang banyak, berkolaborasi. Jadi akhir-akhir ini kita kan harus bisa mengembangkan kompetensi yang mungkin tidak hanya 1, 2, tapi holistik kompetensi. Okay. Dan holistik kompetensi ini kan harus berkolaborasi. Dan USM adalah salah satu perguruan tinggi terbaik ya, yang bisa kami ajak untuk bisa berjalan bersama-sama, menyiapkan generasi hebat dari SMK Negeri 10 begitu. Wah, luar biasa, menyiapkan generasi hebat dari generasi teman-teman dari SMK Negeri 10. Nah, kali ini nih ada lebih detail lagi nih Pak. Di tengah banyaknya pilihan mitra mungkin ya yang menghiasi di kota Semarang ini, kenapa, apa yang jadi alasan utama Bapak ini menjatuhkan pilihan, oke, USM aja nih? Iya, sebetulnya USM bukan hal baru bagi saya pribadi ya, tapi adalah suatu bagian keluarga yang memang terbuka sekali sih dengan segala masukan, kemudian pendekatan kita, kemudian keinginan kita juga direspon baik gitu, dalam tanda petik bahwa diberi kesempatan lah kita seluas-luasnya untuk bisa berkolaborasi dengan USM dengan segala fasilitasnya kelihatannya ini ya. Dan saya tahu terima kasih Bu Dekan. Kelihatannya kami juga karena di Vocational School SMK Negeri 10 ini kan juga butuh daya dukung ya. Kami nggak bisa ini berkembang sendiri, tapi harus berkembang mungkin yang salah satunya adalah USM. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya nih, kalau tadi kan alasan Bapak menjatuhkan. Nah, kalau Bu Dekan, Bu Ari, gimana Bu? Apa alasan FTUSM ini akhirnya menjatuhkan pilihan, ayo kita kolaborasi bareng deh dengan SMK 10 Semarang? Iya, terima kasih nih Mas Pandu. Ini saya kalau dikasih pertanyaan Mas Pandu tuh agak deg-degan gitu Bapak. Iya Bu, memang kebetulan saya moderator debat. Iya. Jadi program ini, Engineering Goes to School ini sebenarnya kalau dulu itu merupakan salah satu program tahunan dari Fakultas Teknik kita di program minat bakat. Jadi kita mengakomodasi minat bakat siswa-siswa SMA SMK. Ya, kalau zaman dulu tuh kita sering mengadakan lombanya tuh seringnya engineering fair-nya adalah berupa futsal. Nah, kemudian kami analisa bahwa itu ternyata kegiatannya itu hanya 1-2 hari kegiatan selesai, ternyata kurang kolaboratifnya tuh kurang kena. Nah, kemudian kami kita ada tim minat bakat, kemudian kita coba untuk
tahun ini kita mencoba pilot project-nya, kita coba di SMKN 10 Semarang. Kebetulan ada beberapa alasan, ada alumni yang dari SMKN 10 Semarang yang kuliah juga di Fakultas Teknik USM. Kemudian juga ternyata ya kan secara tidak langsung tadi bahwa ternyata telah terjalin kerjasama riset penelitian ternyata ini di antara LPPM Universitas Semarang dengan SMKN 10 Semarang. Jadi alhamdulillah itu menjadi salah satu tambahan alasan kami kenapa kami pilot project untuk kegiatan ini berada di SMK Negeri 10 Semarang. Seperti itu Mas Pandu. Berarti memang sebelumnya sudah ada kerjasama yang dijalin. Iya. Akhirnya ini dimantapkan sekalian. Mantep gitu. Pilihannya tuh Pilihannya di ya, SMKN oke. 10. Ini udah kayak pendaftaran mahasiswa baru sama siswa baru ya Pak? Gitu ya. Mantap nih pilihan saya SMK 10. Oke. Nah ini selanjutnya nih mungkin kalau dari sekolah sebenarnya ada nggak sih Pak yang pengen disampaikan? Mungkin ada tantangan khusus nggak sih kalau di anak-anak zaman sekarang nih yang mungkin untuk kami di perguruan tinggi perlu tahu, untuk pendidikan perlu tahu nih. Oke, terima kasih. Jadi memang SMK Negeri 10 ini kan juga menyiapkan generasi emas di tahun 2045 Ya, kan. betul. Oleh karena itu SMK Negeri 10 menyiapkan pembelajaran yang sangat mendukung untuk bisa tercapaian itu dalam bentuk kolaborasi dengan baik itu dengan instansi, baik itu dengan perguruan tinggi atau kolaborasi learning dalam konteks antar pelajaran. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan generasi kita memiliki kemampuan yang tidak sedikit tapi multi kompetensi. Sehingga anak cerdas sekarang itu bukan anak cerdas yang hanya bisa menyelesaikan hitungan 5x5 dan 25, tapi anak cerdas sekarang adalah anak yang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan berbagai kompleksitas problem. Nah, sehingga problem based learning, project based learning, pembelajaran berbasis industri ini harus dikembangkan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri siswa yang multi kompleks ini. Nah, USM yang memiliki memiliki fakultas teknik ini sangat signifikan karena di SMK Negeri 10 itu ada 9 kompetensi keahlian atau 9 konsentrasi keahlian yang memang bisa berkolaborasi secara utuh ini dengan USM, dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa melakukan riset pengembangan karena anak-anak kami terus terang aja itu generasi sekarang itu memiliki ide-ide yang tidak terbatas dan ini perlu ada wadahnya. Dan bisa jadi di SMK Negeri 10 belum semuanya bisa terakomodir. Maka mohon izin nanti USM dengan SMK Negeri 10 mesti berkolaborasi riset pengembangan. Jadi labnya mungkin kita bisa menggunakan labnya USM untuk riset tekniknya atau mungkin dibantu dengan bimbingan-bimbingan profesional dari USM demikian. Wah, luar biasa. Tapi penasaran ya Pak, sebenarnya kalau di SMK 10 anak-anak ini bisa ngapain aja sih Pak? Jadi kalau kami dalam pola pembelajaran berbasis kompetensi itu memang merujuk pada kompetensi industri atau berbasis okupasi. Jadi kalau misalkan di teknik sepeda motor kelas 10 bisa apa gitu kan pertanyaannya kan. Kalau kelas 10 bisa apa? Bisa servis berkala 4.000 km. Nah, kemudian kelas 11 servis berkala 24.000 km. Kelas 12 advance service. Nah, pada posisi servis berkala 4.000 km itu ada kurang lebih 19 subkompetensi yang diajarkan. Dan ini harus skill passport. Jadi setiap kompetensi harus dipastikan kriteria unjuk kerja siswa harus sesuai dengan standar kompetensi. Clear. Berarti banyak ya substansi yang harus diikuti. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Saya pun juga kalau ngikutin ujian kayak gitu juga garuk-garuk ya Pak. Karena dulunya SMA saya. Gitu ya. Gitu. Tetapi kalau melihat tadi Bu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah ini terkait dengan kondisi dan harapan yang ingin kita kolaborasikan bareng, kalau di Fakultas Teknik menyambutnya seperti apa Bu? Ya, jadi kami itu sangat menyambut dengan baik ya kolaborasi dengan SMKN 10 Semarang. Jadi tadi kan siswa-siswa SMK misalkan nanti mau butuh untuk pendalaman untuk riset, misalkan seperti itu, kami akan siap menyiapkan lab kami. Kebetulan kami ada lab yang cukup banyak, ada di lab sipil, kemudian di lab elektro, di PWK itu ada beberapa lab di mana teman-teman dari SMKN 10 baik siswa maupun mungkin guru ya, Bapak Kepala Sekolah sendiri juga boleh memanfaatkan fasilitas yang ada di kami. Kemudian untuk teman-teman SMKN 10 misalkan mau magang, kita juga bisa magang di lab-lab kami. Kemudian mungkin bisa juga magang di USM TV ya Mas Pandu ya, bisa ya. Kemudian kita juga punya
USM Radio, kemudian kita juga banyak punya unit-unit yang lain yang mungkin teman-teman SMK bisa ikut magang di sana seperti itu Bapak. Jadi kami juga terbuka sekali, mungkin misalkan ada 1-2 kali kesempatan bisa ikut mengajar di kami. Jadi mungkin Bapak Ibu guru misalkan mau ikut nih Bu, saya boleh nggak ikut praktisi mengajar? Kami anggap sebagai praktisi mengajar mata kuliah tertentu misalkan, monggo dipersilahkan. Kami akan dengan senang sekali. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa ikut. Oh, kalau mengajar di mahasiswa seperti ini, seperti itu Bapak. Mungkin kami juga dari fakultas, teman-teman dari dosen itu sering ada pengabdian tiap semester. Nanti kami arahkan untuk mungkin 1-2 kali, 1-2 prodi mungkin yang pengabdiannya di sini Bapak. Jadi izin nanti biar teman-teman dosen ikut pengabdian di SMK 10. Jadi setiap semester kita ada program pengabdian. Kemudian untuk penelitian juga bisa tetap menjalin kerjasama dengan LPPM Universitas Semarang Bapak. Karena kita juga butuh mitra untuk penelitian kami, karena di Fakultas Teknik Universitas Semarang kita butuh untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi seperti itu. Berarti memang saling terbuka ya, makanya wah, ini kebutuhannya seperti ini, FTUSM siap menjembatani gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutin nih Pak. Ini mungkin buat saya yang bisa dibilang Gen Z awal gitu ya Pak. Sekarang kan udah Gen Z mentok bawah terus Gen Alpha gitu. Ini kan tantangannya pasti beda. Nah, sebenarnya kalau di SMK sendiri yang kita udah tahu SMK ini ngajarin tentang skill, praktik gitu. Apa sih kompetensi yang paling dibutuhkan saat ini yang itu krusial banget? Jadi sebetulnya saat ini yang perlu kita tingkatkan ada 2 kompetensi ya. Yang pertama adalah hard skill dan yang kedua adalah soft skill. Hard skill itu sudah saya uraikan terkait dengan kompetensi mandiri tadi. Soft skill ini terkait dengan perilaku, attitude, kemudian bagaimana dia berperan, berempati, peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Kemudian hormat-menghormati ini sangat-sangat penting deh bahasa ini. Sehingga kolaborasi 2 kompetensi ini menjadi modal dasar untuk bisa anak ini menjadi orang yang terhebat. Plus saat ini tidak kalah penting bahwa lulusan SMK itu tidak hanya tadi bekerja mungkin atau mungkin melanjutkan, tapi juga bisa berwirausaha. Nah, di titik wirausaha ini kami punya keinginan dan sekaligus semangat bahwa anak-anak kami memiliki ide kreatif ya, yang memiliki ide kreatif dan bahkan memiliki produk yang marketable. Ya. Nah, bagaimana produk-produk yang dihasilkan anak ini yang berinovasi bisa didampingi dengan startup yang ada di USM. Karena saya yakin manakala anak ini betul-betul menjadi pengusaha baru berbasis teknologi atau PPBT mungkin ya istilahnya gitu, mereka itu kan dibandami oleh startup yang hebat dari mulai business plan sampai dengan marketingnya. Nah, ini kan luar biasa. Karena jangan disangka nih, walaupun SMA ide-ide kreatifnya itu luar biasa di atas ekspektasi kita sebagai orang generasi, kalau saya generasi old ya, gitu. Itu kadang tercengang gitu. Kok idenya gila ini, bagus sekali ini. Nah, terus kita butuh pendampingan dan USM saya yakin memiliki divisi itu untuk kolaborasi pendampingan sampai menjadi anak-anak menjadi startup. Bahkan bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi risetnya anak-anak ini. Nah, sehingga nanti bisa diajukan apakah BRIN atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin penelitian berkelanjutan kira-kira begitu, sehingga betul-betul menghasilkan karya yang anak ini nanti menjadi pengusaha pemula, sehingga bekerja, melanjutkan dan wirausaha betul-betul terakomodir. Nah, dan kami nggak mungkin itu mengelola sendiri, pasti betul kolaborasi. Inilah indahnya kolaborasi kebersamaan. Karena kita nggak mungkin menjadi Superman, kan harus super tim dong. Nah, gitu kira-kira begitu. Siap. Dan itu tadi ya sedikit bincang-bincang kita. Nanti kita akan lanjutin lagi karena menarik banget. Ternyata di era zaman sekarang pun juga soft skill, hard skill ini jadi satu modal utama. Terlebih tadi sudah disampaikan banyak poin-poin kolaborasi yang harus kita kerjakan dan kita lakukan bersama. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kampuspedia. Hope for an opportunity. Hope for a change.
Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Berjalan ke depan meraih asa dan mimpi demi mewujudkan sebuah harapan untuk berkontribusi bagi negeri, serta memberi kemanfaatan terhadap sesama sebagai wujud Tridharma. Universitas Semarang berkomitmen membangun negeri dengan nilai-nilai dasar hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, integritas. Dengan hati, USM terus berinovasi untuk masa depan yang lebih baik dan unggul. Universitas Semarang memiliki visi menjadi universitas yang menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, serta berkeindonesiaan dengan ipteks yang berdaya guna dan berhasil guna. Universitas Semarang terus memperluas jangkauan globalnya dengan menjalin kerjasama strategis bersama puluhan universitas di kancah internasional. Langkah ini memperkuat komitmen USM dalam menciptakan kolaborasi dan inovasi di dunia pendidikan. Universitas Semarang telah membuktikan kualitasnya di kancah internasional dengan meraih sertifikasi bergengsi ISO 21001-2018 untuk sistem manajemen organisasi pendidikan, ISO 9001-2015 untuk sistem manajemen mutu, serta ISO 37001-2016 untuk sistem manajemen anti penyuapan. Saat ini, Universitas Semarang memiliki 6 fakultas dan 1 pascasarjana dengan total 16 program studi yang mencakup Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dengan program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan D3 Manajemen Perusahaan, Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, dan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknologi Pertanian dengan program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Psikologi dengan program studi S1 Psikologi,
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan program studi S1 Ilmu Komunikasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Pariwisata. Selain itu, Universitas Semarang juga memiliki Fakultas Pascasarjana yang menawarkan program studi S2 Hukum, S2 Psikologi, dan S2 Manajemen. Sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas mahasiswa, Universitas Semarang menyediakan 38 unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang mendukung pengembangan minat dan bakat. Salah satunya UKM Pengawal Ideologi Bangsa yang mencerminkan visi USM sebagai universitas yang berkomitmen pada nilai-nilai keindonesiaan dan kebangsaan. USM menyediakan berbagai fasilitas akademik yang lengkap dan modern untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut meliputi ruang perpustakaan, laboratorium komputer, ruang peradilan semu, laboratorium mikrobiologi, laboratorium robotik, laboratorium ketenaga listrikan, laboratorium fisika, laboratorium eksperimen, ruang layanan konseling, studio televisi, ruang siaran radio, dan laboratorium bahasa Bina Bahasa Jaya. Universitas Semarang juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kenyamanan dan aktivitas mahasiswa. Fasilitas tersebut meliputi gedung parkir yang meraih predikat tertinggi se-Indonesia, taman asri, kolam renang di lantai 10, gelora USM, gor basket, masjid, museum, klinik 24 jam, media penyiaran televisi atau yang kita kenal dengan USM TV, kendaraan transportasi Universitas Semarang, serta fasilitas khusus bagi difabel. Semua ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, nyaman, dan mendukung perkembangan mahasiswa secara menyeluruh. Mari wujudkan mimpi kalian bersama Universitas Semarang. Jembatan masa depan Anda. Baik pemirsa, masih bersama dengan Pandu dan tentu saja masih bersama dengan Bu Ari dan juga Pak Albasori, tentu saja mengisi perbincangan kita di Kampus Pedia, di mana ini pas banget harinya Engineering Go to School. Nah, kali ini saya mau sedikit mengulas tadi ya, ternyata banyak sekali yang perlu dibutuhkan dan kolaborasi ini diharapkan bisa mampu menjadi jembatan antara SMK 10 dan juga FTUSM tentu saja dalam memajukan generasi sekarang atau generasi siswa yang ada di SMK Negeri 10 Semarang. Nah, tapi menarik tadi sempat dibahas bahwa jiwa kewirausahaan ini perlu ditumbuhkan. Nah, kalau dari FTUSM sendiri gimana Bu Ari? Ini ada nggak nih wadahnya untuk para siswa ini khususnya dalam kebidangan teknik untuk berwirausaha seperti apa? Oke, baik. Jadi memang saat ini itu kan kewirausahaan itu sangat penting ya. Jadi lulusan baik lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi itu sama. Jadi ada yang mungkin misalkan dari kampus ya, lulusan kampus itu ada yang langsung bekerja, ada juga yang mungkin mereka berwirausaha. Nah, di kampus itu ada EDC, LEDC itu untuk salah satu wadah untuk teman-teman untuk berlatih wirausaha. Bahkan di Universitas Semarang itu kita lolos program P2MW, jadi salah satu program kompetisi tingkat kewirausahaan tingkat nasional. Bahkan kampus kita berhasil lolos 4 tim yang didanai. Nah, itu dari teman-teman yang tergabung dengan UKM EDC. Jadi kita sudah ada unit kegiatan mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang
suka berwirausaha akan tergabung dalam namanya UKM EDC. Jadi benar-benar sudah resmi karena berbentuk UKM, kemudian teman-teman juga bisa lebih fokus, bisa ikut kegiatan-kegiatan kompetisi seperti itu tanpa takut biaya dan seterusnya. Jadi walaupun teknik, kami tetap memberikan fasilitas ke teman-teman mahasiswa untuk bisa ikut mempersiapkan untuk berwirausaha. Kita kan masuknya technopreneurship seperti itu. Jadi bisa untuk misalkan lulus nanti bisa kolaboratif membangun startup yang sudah digital seperti itu. Karena zaman sekarang semuanya serba digital ya Mas, ya serba pakai AI. Jadi kita harapkan dari pengetahuan teknik tadi mereka kewirausahaannya juga kewirausahaan yang cerdas, yang smart, technopreneur seperti itu. Oke, wah menarik. Berarti memang sudah ada wadahnya. Nanti mungkin bisa dibawa ke sini ya Bu? Iya, bisa. Tadi sesuai dengan yang disampaikan, saya spill lagi Pak. Lumayan Pak, dapat 1 poin lagi ya. Oke, baik. Dan tentu saja ini tadi kan diceritakan banyak sekali poin-poin kesepakatannya. Ada yang pertukaran guru atau pengajar gitu kan, terus abis itu ada magang tempat dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Albertori sendiri nih sebagai PLT kepala sekolah, melihat beberapa program ini, program mana sih Pak yang paling mencolok dan bisa dibilang ini nih punya nilai yang besar nih buat siswa belajar banyak nih? Kami yang paling mungkin segera kita realisasikan itu adalah guru tamu ya. Jadi dari USM teknik nanti kita akan membutuhkan beberapa kompetensi yang memang kadang perlu ada nuansa baru, informasi baru, atau mungkin dosen baru, sehingga kami undang guru-guru USM atau dosen USM untuk bisa ngajar di SMK Negeri 10 sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan. Itu ya. Yang kedua, tertarik sekali dengan adanya produk kreatif ya yang ada di SMA Negeri 10 itu mungkin berkolaborasi, nanti kami akan mempresentasikan produk-produk apa yang sudah ada di SMA Negeri 10 yang mungkin memiliki nilai yang bisa didampingi menjadi inkubator bisnis. Gitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa di samping SMK Negeri 10 berorientasi pada kompetensi hard skill, kami di dalam kompetensi juga menambah. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa servis berkala 4.000 km, maka kalimat depannya menjadi jasa servis berkala 4.000 km. Artinya apa? Hard skill kompetensi adalah servis berkala 4.000. Tapi ada pembelajaran jasanya, bagaimana menghitung. Contoh misalkan anak melakukan ganti oli misalkan. Nah, nanti anak tidak hanya bagaimana melakukan ganti oli sesuai dengan SOP, tapi bagaimana menghitung nilai pekerjaan ganti oli. Sehingga ada kewirausahaannya, bagaimana dia menjadi entrepreneur, bagaimana dia mempresentasikan dan bahkan bisa mengambil margin dari pekerjaan itu. Dengan harapan tidak hanya anak ini nanti menjadi pekerja atau mungkin bekerja di bidang engineering saja, tapi bisa jadi dari wirausaha tadi. Maka di dalam pembelajaran include jasa servis berkala 4.000 km. Ini menarik sekali ya. Hingga harapan kami lulusan SMK Negeri 10 nanti bisa menjadi insan yang mandiri, insan yang mampu menghidupi diri sendiri dan orang lain. Karena sehebat-hebatnya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Wah, mantap. Ini malah udah kayak closing statement ya Pak ya? Oke, tapi nih Bu, tadi kan disampaikan pertukaran guru gitu kan, atau mungkin guru praktisi mengajar gitu. Ini gimana Bu, Fakultas Teknik secara sumber daya manusianya seperti apa nih kayak yang ada di sana? Iya, jadi Fakultas Teknik UT Semarang itu jumlah dosennya itu sekitar 80 Bapak. Jadi cukup banyak nggih. Kami ada 3 prodi, program studi sipil itu dengan jumlah dosen terbanyak. Ada 1 profesor, kemudian juga doktornya juga lumayan banyak. Kemudian dari program studi elektro juga doktornya cukup lumayan. Doktor elektro itu ada yang bidang arus kuat juga ada, arus lemah juga ada. Kemudian dari perencanaan wilayah kota itu walaupun program studi baru juga lumayan, doktornya sudah lumayan. Jadi secara sumber daya dari Fakultas Teknik USM sudah banyak yang bergelar doktor dan profesor, jadi mungkin sangat bisa membantu misalkan untuk membantu mengajar di SMK Negeri 10. Jadi mungkin ada teman-teman SMK itu biar ada fresh gitu ya, ada refreshment gitu seperti itu ya Bapak ya. Ada pengalaman para dosen mungkin bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman dari SMK 10 misalkan nanti setelah lulus mungkin bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk masa depan yang lebih
cerah seperti itu. Gitu Mas Pandu. Nah, Ya. tapi saya tadi sedikit tertarik nih Bu dengan poin Bu Ari, barangkali guru dari SMK 10 mau mengajar di Iya. FT. Nah, Iya. kayak gimana Bu? Ini menarik jadi nih. Bapak sudah siap ya Pak? Oh, Ya, siap ya Pak. Siap. Jadi di Fakultas Teknik itu kita setiap semester itu teman-teman program studi itu punya kesempatan untuk mengundang praktisi sebanyak 2 kali. Nah, kemudian praktisi itu bisa secara online maupun secara offline langsung mengisi mata kuliah tertentu sesuai kesepakatan. Misalkan ada praktisi dari misalkan dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin mengambil mata kuliah K3LH misalkan seperti itu. Jadi nanti mungkin cukup 1 atau 2 pertemuan ikut mengisi mahasiswa perkuliahan dibantu oleh dosen yang bersangkutan sehingga mahasiswa juga tidak hanya dari dosen saja menerima ilmu, tapi juga dari praktisi. Karena praktisi itu biasanya ilmu yang tidak dapat dari bangku kuliah. Karena langsung pengalaman beliau, langsung di dunia kerja seperti apa, seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat. Jadi kami juga ingin meningkatkan skill teman-teman, kompetensi dari teman-teman mahasiswa tidak hanya dapat dari perkuliahan saja. Tidak hanya seperti kata dalam tempurung, tapi juga bisa terbuka. Ini loh materi di luar, pengalaman di luar seperti ini. Seperti itu Mas Pandu. Oke, berarti memang ada wadahnya. Dan ada. Kalau Bapak biasanya ngajar apa Pak? Kalau saya basicnya electric engineering. Ya. Bisa Dan nih. Bisa. kebetulan pada tahun 2014 saya juga dapat penghargaan presiden ya. Asal karya saya gitu. Jadi kalau di bidang desain rekayasa oke banget lah. Ya, bisa. Berarti nanti langsung ya Pak ya, tektokan Iya, sendiri habis ini. bisa Pak. Tenang Pak, nanti saya hubungkan dengan Kaprodinya. Kebetulan Bapak sudah kenal. Wah sudah Sudah kenal ya? Udah tahu saya lah. Siap. Oke, nah ini Pak lagi menyoal lebih dalam terkait dengan skill. Tadi kan disampaikan bahwa kita sekolah itu punya tujuan panjang nih, menyambut visi panjang generasi emas 2045. Otomatis secara soft skill dan hard skill diberikan. Nah, kalau dari pengembangan mentalitas siswa sendiri, kalau di SMK 10 ini ada berapa banyak sih Pak hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti siswa di luar kompetensi tekniknya? Gitu. Oke. Jadi di lembaga sekolah itu ada 3 kegiatan utama, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke. Nah, seringkali momentum dalam penanaman itu melekat di dalam intrakurikuler atau indirect teaching. Pasti kan? Nah, kemudian hal itu juga dikuatkan dengan kokurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran yang mendukung langsung intrakurikuler. Dan sekarang ada jamnya sekarang kokurikuler itu. Jadi memang pemerintah atau negara atau Menteri Kependidikan itu memang sudah menyiapkan fondasi yang dasar yang kuat sekali agar skenario-nya itu betul-betul bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa. Ditambah lagi ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu bakat minat, gitu ya. Ada di sini ada misalnya kayak drum band, kemudian pramuka, kemudian PMR ya, kemudian kegiatan rockis dan seterusnya itu adalah wadah-wadah di dalam rangka mengembangkan potensi diri siswa di luar pembelajaran. Sehingga di situ ditanamkan attitude, perilaku, kemudian penyelesaian masalah, problem based learning, sehingga betul-betul menjadi wadah mereka untuk menyampaikan ide dan kreatifnya. Sehingga ekstrakurikuler ini adalah dalam rangka tadi soft skill, sangat dominan. Pramuka jelas jujur, ya toh, disiplin, tanggung jawab, cinta tanah air ya. Karena ini memang menjadi tidak cukup kita itu membangun negeri ini dengan fisik yang kuat, tapi jiwa dan raga itu harus luar biasa. Bahkan begitu, bangunlah jiwamu dan ragamu ya untuk Indonesia Raya. Oke, siap. Kalau untuk yang bangun siang gimana Pak? Kalau kita kan ada 7 kebiasaan ya, bangun pagi. Oh, bangun pagi. Oke, ini buat pemirsa harus bangun pagi ya. Oke, nah ini menarik banget kalau di USM sendiri Bu, di FT ini untuk pengembangan mahasiswa seperti apa, dan mungkin nggak sih kalau misalnya nanti ada satu momen di mana UKM ini bisa visit nih ke sini juga gitu. Iya. Oke, baik. Kalau dari tingkat mahasiswa, Bapak, di tingkat mahasiswa itu mahasiswa biasanya mereka akan ikut organisasi, di mana organisasi itu bisa di tingkat fakultas,
bisa di tingkat jurusan, jadi ada himpunan, kemudian juga mereka ikut ke UKM-UKM. Nah, kemudian di masing-masing organisasi tadi itu biasanya kita ada kegiatan kepemimpinan, latihan kepemimpinan, ada tingkat dasar, kemudian tingkat menengah, kemudian tingkat lanjut. Nah, di sana teman-teman itu belajar berbagai hal. Jadi banyak, misalkan tadi soft skill yang mungkin nggak dipelajari di tingkat perkuliahan, itu bisa diambil dari ketika teman-teman ikut organisasi tadi, seperti itu. Jadi karena mereka tuh mahasiswa tuh berarti kan siswa yang maha ya, jadi di atasnya siswa, jadi mereka akan belajar mandiri untuk melatih soft skillnya mereka, seperti itu. Jadi sudah wadahnya sudah ada, mau digembling sisi pemimpinannya oke banget. Nah, terakhir Bu, menutup pembicaraan kita di kesempatan kali ini kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan kalau di FT itu ada OBE. Nah, itu OBE itu apa? Mungkin sekalian ada closing statement yang disampaikan. Oke, jadi kalau sekarang seperti yang dikatakan Bapak tadi ya, sekarang kan semuanya kita harus menuju ke internasionalisasi. Jadi OBE itu Output Based Education, pembelajaran berbasis project, sama seperti di SMK juga, di tingkat perkuliahan juga sama, kita sudah menerapkan kurikulum itu. Jadi tidak hanya perkuliahan yang hanya kuliah langsung teaching kuliah materi aja, tidak ada yang project. Jadi kita langsung berdasar kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kita angkat, kemudian kita laporkan, kita buat laporannya seperti itu. Jadi kita sudah problem based learning, project based learning seperti itu. Baik. Dan mungkin ada menutup perjumpaan kita obrolan kali ini. Mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Menurut undang-undang bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Rakyat kita, generasi kita itu harus cerdas dalam kehidupannya. Artinya, kalau dalam implementasi pembelajaran, ada pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan. Maka jadilah siswa yang hebat, siswa yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan sekaligus siswa yang memiliki visi ke depan yang membangun untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, siap. Kalau dari Bu Ari? Oke, jadi kalau dari saya ya, untuk teman-teman nih SMK ini ya, kan kita masa-masa SMK itu masa-masa emas ya, masa-masa emas di mana bisa mengembangkan dengan maksimal. Jadi silahkan belajar apapun dari sumber manapun yang positif ya, sehingga untuk menjadi jembatan kita menuju ke dewasa ya, karena masa-masa sekolah, masa-masa yang kita belajar itu akan sangat kita rindukan ya, karena itu adalah masa keemasan kita, masa kejayaan kita, semuanya bertumbuh, otak kita bertumbuh, badan kita bertumbuh, jiwa kita bertumbuh. Dari saya itu saja. Oke, baik, luar biasa, ini semuanya matching dalam satu kesatuan. Kita akan memajukan bersama menuju generasi emas 2045. Terima kasih Bapak Albasori dan Bu Ari, dan tentu saja masih membersamai di perjumpaan kali ini. Banyak sekali info-info menarik dan pastinya insight-insight baru yang pemirsa akan dapatkan. Jadi tentu saja untuk mengetahui program implementasi dari kerjasama ini, saksikan terus OSM TV, karena kita akan update terus, update kabar-kabar terbaru yang ada di Universitas Semarang dan juga mungkin dari SMK 10 juga ya Pak. Nanti ke depan boleh. Oke, mungkin itu aja. Saya Paducan pamit undur diri. Jangan di mana-mana, saksikan terus OSM TV khususnya di Kampus Pedia.